warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap, masa jabatan 2021-2022. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cilacap, Yang kami hormati pula guru serta karyawan SMA Negeri 3 Cilacap. serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap periode 2021-2022. Bersama saya di sini Olivia Eunike Gultom dari kelas 11 MIPA 4. Dan saya Erida Yasmin Lalitya dari kelas 10 MIPA 3 yang akan memandu acara dari awal acara sampai akhir acara. Marilah kita sambut kelima kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap masa jabatan 2021-2022. Nomor urut 1, Fahmi Atila dari kelas 11 MIPA 1. Bersama satu semati maju. Nomor urut 2 Nauriel Hafiz dari kelas 11 MIPA 2. Don't say no before trying. Nomor urut 3, Fatin Nabila dari kelas 10 MIPA 3. OSIS mati lebih baik. Tetap semangat, pantang mundur meski gugur. Nomor urut 4 Amelia Archie dari kelas 10 MIPA 2. Ayo bersuara untuk semangat sejahtera, pilih 4 pilihan. Nomor undi 5, Afrilian Nabila dari kelas 11 MIPA 1. Yang muda, yang berkreasi. Kami mengingatkan bahwa pelaksanaan acara ini tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Sebelum memulai acara, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Arimbi Puspa Karina dari kelas 11 MIPA 1. Hadirin dimohon berdiri. Jadi
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan visi misi dari kelima kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Nomor urut 1 kepada Fahmi Atila dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nastuti, Bu Farida selaku pembina OSIS MPK, dan Bu Dian selaku moderator acara Pilkasis 2021-2022, serta teman-teman yang saya hargai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Atilah Arbi dari kelas 11 MIPA 1, calon ketua OSIS periode 2021-2022. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah keharmonisan beragama dan kelompok, mewujudkan generasi endless creativity yang kolaboratif, kreatif, dan produktif. Dan saya juga memiliki misi. Misi saya adalah 1. Bekerja sama dengan bidang 1 OSIS, ROHIS, dan ROKRIS untuk membuat event keagamaan. 2. Bekerja sama dengan bidang 3 OSIS dan ketua eskul untuk menjembatani ke pihak sekolah. 3. Menjalin komunikasi dan kerjasama antar siswa, guru, dan organisasi internal maupun eksternal Semanti agar terciptanya lingkungan yang kolaboratif. Terakhir, mengembangkan wadah kreativitas Semanti agar terciptanya lingkungan yang produktif. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 1 Semanti maju. Terima kasih. Nomor urut 2 kepada Naurial Hafiz dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nastuti dan Bu Farida selaku pembina OSIS dan pembina MPK, dan Bu Dian sebagai moderator. Yang saya hormati Ketua MPK serta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berada di sini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naurial Hafiz Fariza dari kelas 11 MIPA 2 sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap periode 2021-2022. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap. Visi saya adalah mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, pengabdian masyarakat,
serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa agar menjadi generasi yang aktif, kreatif, dan berprestasi. Ada pula misi saya. 1. Bekerja sama dengan bidang 1 OSIS, ROHIS, dan ROKRIS untuk mengadakan event Hari Keagamaan. 2. Melanjutkan dan memperluas jangkauan kegiatan GSB, Gerakan Semanti Berbagi, untuk menjalin hubungan baik antara warga Semanti dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengaktifkan kembali serta mengembangkan setiap ekstrakurikuler yang ada di Semanti dengan memberikan akses pelatihan yang cukup dengan bekerja sama dengan Dewan Guru untuk mewujudkan siswa SMA Negeri 3 Cilacap yang aktif, kreatif, dan berprestasi. Sekian visi dan misi saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap nomor urut 2. Don't say no before trying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 3 kepada Fatin Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sini dapat berkumpul dengan sehat dalam rangka Pilkasis hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatin Nabila Ahmad dari kelas 10 MIPA 3. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu memperbaiki serta meningkatkan literasi siswa SMA Negeri 3 Cilacap, menghormati apapun perbedaan yang ada, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan keterampilan siswa di bidangnya masing-masing. Mengapa saya memilih untuk meningkatkan literasi? Karena bayangkan berapa banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita tambah jika kita terus meningkatkan literasi kita, apalagi kita sebagai siswa. Untuk mencapai visi tersebut, kita perlu misi. Misi saya yaitu selalu berpikir bahwa siapapun orangnya adalah guru, dan dimanapun tempatnya adalah tempat mencari ilmu. Menciptakan revolusi baru yang menarik dengan memanfaatkan fasilitas sekolah. Mengkaji dan mengaktifkan program kerja Purna OSIS. Mencarikan dan mengikuti perlombaan yang sekiranya cocok dengan minat dan bakatnya masing-masing guna untuk mengasah keterampilan mental dan skill. Saling mengingatkan terhadap kewajiban dan larangan dalam beragama antar sesama siswa Semanti. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan mundur walau gugur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 4 kepada Amelia Archie dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru, kakak kelas, dan teman-teman yang saya hargai. Saya Amelia Arsi dari kelas 10 MIPA 2. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS 2021-2022 nomor urut 4. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Misi saya yaitu menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang mampu meningkatkan kompetensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik dan dilandaskan sikap ketuhanan dan asas kekeluargaan. Untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi,
yaitu 1. Memperingati hari besar keagamaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, menjalin hubungan harmonis dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran face-to-face dengan online. Yang keempat, memberi ruang eksplorasi minat, bakat untuk keaktifan dan kreativitas siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ayo bersuara untuk Semanti Sejahtera nomor 4 pilihannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Afrilian Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat Ibu Guru Pembina serta Ketua dari organisasi OSIS maupun MPK serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat Ketua OSIS nomor urut 5. Visi saya adalah membentuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap yang bisa menginfluence banyak orang tentang hal-hal kebaikan, berilmu pengetahuan global, serta berintegritas seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi saya, tentunya saya memiliki misi. Misi saya adalah yang pertama, kreasi dan berinovasi dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua, aktif kerjasama dengan organisasi internal maupun luar. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. Sekian visi dan misi dari saya, kandidat Ketua OSIS nomor urut 5. Yang muda, yang berkreasi, jangan lupa pilih nomor urut 5. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Sumarsono SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Ibu Nastuti SPD, Ketua Umum MPK SMA Negeri 3 Cilacap Michael Putra Matias Anindita, dan Ketua Panitia Pilkasis 2021-2022 Aisyah Dwi Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA 3 Cilacap yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya diberi sehat. Hari ini, Rabu, 10 November 2021, diselenggarakan pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap untuk periode 2021-2022. Karena masih pandemi, kita menggunakan Pilkasis secara online. Kami dari sekolah pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua OSIS periode 2020-2021 beserta segenap pengurusnya karena telah berdedikasi semangat untuk melaksanakan tugas dengan sangat baik. Tidak banyak yang diucapkan dari sekolah kecuali ucapan terima kasih atas kinerjanya. Kemudian kepada seluruh siswa untuk bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkasis secara online. Sekolah berharap nantinya akan terpilih ketua OSIS yang baru dengan semangat baru yang lebih baik.
Dengan semangat yang baru, saya harapkan siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan OSIS sebelumnya dengan berbagai inovasi, berbagai kreativitas untuk bisa melaksanakan program-program sekolah sehingga SMA Negeri 3 Cilacap semakin lama semakin baik. Semoga semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat, diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Pada acara hari ini kita akan melakukan debat kandidat Ketua OSIS masa jabatan 2021-2022. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk menjalani debat hari ini. Harapan saya bagi para kandidat, siapapun yang terpilih akan tetap menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab, dan bisa mewujudkan SMA Negeri 3 menjadi lebih baik. Lakukan pemilihan ketua OSIS dengan cara yang jujur dan adil. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Michael Putra Matias Anindita selaku Ketua MPK periode 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Izinkan saya memberikan pesan dan harapan kepada para calon kandidat ketua OSIS terpilih periode 2021-2022. Berorganisasi dan bermusyawarah adalah kunci keberhasilan. Tugas seorang pejuang bukanlah untuk berhasil, tetapi tugas seorang pejuang adalah untuk terus mencoba dan selalu mencoba agar pejuang tersebut mendapatkan keberhasilan yang nyata. Jadikanlah organisasi seperti rumah kalian sendiri. Jangan jadikan organisasi sebagai ajang berkompetisi maupun mencari keuntungan. Jadikanlah organisasi layaknya seperti rumah kalian sendiri. Harapan saya kepada para calon kandidat terpilih, tetap semangat dan teruslah mengemban tanggung jawab yang besar, terkhusus untuk ketua OSIS terpilih periode 2021-2022. Kiranya yang terpilih dapat menjalankan tugas sesuai dengan norma dan juga ketentuan di SMA Negeri 3 Cilacap. Terima kasih. Demikian sambutan dan pesan dan juga harapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Ramadhani selaku Ketua Panitia Pilkasis tahun 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk para calon kandidat ketua OSIS tahun 2021-2022. Pemimpin adalah seseorang yang berperan penting dalam lingkungan hidup, dan pemimpin yaitu harus siap dipimpin dan memimpin. Maka dari itu, semangat untuk para calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap. Harapan saya untuk calon yang terpilih sebagai ketua OSIS bisa memegang amanah dan untuk bertanggung jawab memajukan SMA Negeri 3 Cilacap. Sekian sambutan dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari SK Sikal yang akan membawakan lagu Indonesia Pusaka.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Memasuki acara inti, marilah kita memulai acara debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap masa periode 2021-2022 yang akan dipimpin oleh Ibu Marfu Aisyah Nurdiani, SPD, selaku moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Nastuti dan Ibu Farida serta anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi. Langsung saja kita masuk ke acara inti ya. Selamat siang. Fahmi, Naurel, Fatin, Amelia dan Afrilia. Kita langsung ke sesi pertama. Jadi nanti bakal ada 2 sesi dengan tema yang berbeda. Sesi pertama dengan tema menciptakan generasi Z yang unggul di tengah pandemi dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah pertanyaan wajib jawab. Jadi nanti semua kandidat menjawab ya. Langsung saja pertanyaan pertama. Langsung saja pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah definisi dari wawasan kebangsaan dan seberapa pentingkah bagi Anda peran dari jiwa kebangsaan tersebut? Waktu menjawab masing-masing nanti adalah 3 menit. Silahkan dimulai dari nomor 1. Baik, akan saya jawab pertanyaan pertama.
definisi wawasan kebangsaan dan seberapa penting peran jiwa kebangsaan bagi saya. Seperti itu. Menurut saya, definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu seberapa penting sih jiwa kebangsaan itu yang harus kita miliki? Menurut saya, seorang siswa harus mempunyai jiwa kebangsaan karena itu sebagai jati diri dan identitas diri kita. Maka dari itu, jiwa kebangsaan itu sangat penting. Sekian. Baik, terima kasih. Identitas bangsa sangat penting. Kemudian nomor undi 2, silahkan menjawab. Baik, menurut saya definisi dari wawasan kebangsaan dan seberapa penting bagi saya peran dari jiwa kebangsaan adalah, menurut saya wawasan kebangsaan merupakan cara pandang masyarakat sebagai bagian dari bangsa terhadap diri dan juga lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jiwa kebangsaan sangatlah penting karena jiwa kebangsaan ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta dan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nasionalisme sangat penting. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai definisi wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu terdiri dari 2 kata. Wawasan yang artinya pandangan dan kebangsaan yang itu perihal tentang bangsa atau masyarakatnya. Jadi wawasan kebangsaan dapat diartikan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya di dalam kehidupan bernegara. Peran dari jiwa kebangsaan ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa jiwa kebangsaan, seseorang atau kelompok orang tidak akan menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan eksternal maupun internal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jati diri bangsa sangat penting. Silakan kandidat nomor 4. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang untuk mencapai kesatuan. Peran jiwa wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki dan dilaksanakan warga negara. Dengan cara hidup disiplin, patuh, taat pada Pancasila dan undang-undang, serta memutuskan sesuatu hal dengan musyawarah. Dengan cara itu, diharapkan warga negara paham akan kesadaran diri dan lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kesadaran diri sangat penting dalam berbangsa. Silakan kandidat terakhir nomor 5 untuk menjawab. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara sudut pandang warga Indonesia tentang bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan seberapa pentingkah wawasan kebangsaan bagi kita semua? Yaitu sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian bisa menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan karena negara kita adalah negara majemuk yang bisa dijadikan hambatan maupun dijadikan kekayaan. Kemudian bisa mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian wawasan kebangsaan itu memiliki komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan keberhasilan kehidupan berbangsa dan menghendaki pengetahuan untuk memadai tentang tantangan masa kini, masa yang akan datang sebagai potensi bangsa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Semangat persatuan sangat penting. Kemudian masih di pertanyaan untuk wajib jawab. Bagaimana cara Anda untuk membentuk suatu organisasi dengan sikap dan karakter yang mempunyai kemampuan untuk bersaing di dunia global? Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab.
Baik, cara kita untuk membentuk organisasi dengan sikap dan karakter yang mampu bersaing di dunia global, benar? Ya. Menurut saya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menanamkan sifat jujur, pantang menyerah, dan mau mencoba. Karena saya yakin di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang yang mau susah payah dan orang jujur. Jadi untuk bersaing di dunia global kita perlu menanamkan sifat-sifat tersebut. Saya kira sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 2, silahkan menjawab. Cara saya untuk membentuk suatu organisasi yang mampu dipersaingkan di lingkup global, pastinya masing-masing anggota organisasi termasuk saya sebagai pemimpin wajib memiliki sikap dan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemimpin dan anggota satu sama lain. Dan juga saya akan merangkul semua anggota untuk membentuk suatu organisasi yang dimana kemungkinan dapat dipersaingkan di dunia global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya membentuk suatu organisasi dengan sikap dan karakter yang mampu bersaing di dunia global? Saya akan membentuk suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan tinggi. Mengapa harus memiliki wawasan kebangsaan tinggi? Karena wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa yang akan datang, serta sebagai potensi bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kandidat nomor 4 untuk menjawab. Baik, terima kasih. Bagaimana cara membentuk organisasi dengan sikap dan karakter yang mempunyai kemampuan bersaing global? Berpikir global dengan cara anggota OSIS aktif dalam isu-isu terkini. Cara saya membentuk suatu organisasi dengan karakter yang bisa menumbuhkan kemampuan beradaptasi dengan baik yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kompetensi global dengan cara ciri beriman, berakhlak mulia, gotong royong, dan mandiri. Berpikir global, berperilaku lokal di era milenial. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan nomor 5 untuk menjawab. Membentuk organisasi yang bisa bersaing di dunia global adalah dengan mewujudkan organisasi yang belajar. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi belajar? Adalah organisasi yang bisa memotivasi individu di dalamnya untuk senantiasa belajar dan selalu mengembangkan diri. Dan bagaimana caranya? Kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua adalah mendukung kreativitas para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah adanya sistem bertukar pikiran atau pengetahuan. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan? Adalah suatu kewenangan bagi mereka untuk melakukan hal apapun yang mereka pelajari, sehingga mereka bisa melakukan hal apapun yang mereka suka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menjawab semuanya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, jadi nanti moderator akan menjelaskan tentang pertanyaan. Silahkan nanti yang siapa ingin menjawab, kemudian nanti yang lainnya memberi tanggapan. Begitu ya? Oke, langsung saja pertanyaannya. Jelaskan dari sudut pandang Anda, konsep dari sebuah organisasi yang sukses dan menjamin kesejahteraan bagi anggotanya dan seluruh ekskul yang bekerja sama dengan OSIS. Sama waktunya 3 menit, silakan siapa dulu yang ingin menjawab? Ya, kandidat nomor 3 silakan menjawab.
Nanti yang kandidat nomor 1, 2, 4, dan 5 boleh menanggapi. Begitu? Ya, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut sudut pandang saya, organisasi yang sukses itu adalah organisasi yang mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita harus selalu siap. Menurut salah satu teori Darwin yang paling terkenal adalah mengatakan bahwa makhluk hidup yang bisa bertahan hidup hingga sekarang ini bukanlah makhluk hidup yang kuat, bukanlah makhluk hidup yang besar ataupun yang terpintar, tetapi makhluk hidup yang bisa mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam yang terjadi. Selain itu, organisasi yang menjamin kesejahteraan bagi anggotanya adalah organisasi yang mampu memberikan peningkatan atau arah yang lebih baik terhadap kemampuan para anggotanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, silakan yang ingin menanggapi. Kandidat nomor berapa? 1, 2, 4, atau 5? Ya, silakan nomor 5 menanggapi jawaban nomor 3. Saya ingin bertanya Ya. kepada kandidat nomor 3. Bagaimana kamu untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan-perubahan itu? Terima kasih. Silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kandidat nomor 5. Cara saya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi adalah selalu siap dalam keadaan apapun. Selalu mempunyai semangat yang selalu ditanamkan dalam diri. Jadi saya harus bisa mengubah kelemahan atau kekurangan menjadi sebuah peluang untuk terus bertahan hidup atau berusaha dalam suatu keadaan apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ingin disanggah kembali kandidat nomor 5? Tidak? Ingin ditanggapi oleh kandidat nomor 1, 2, dan 4? Tidak? Baik, kalau tidak sama, ini pertanyaannya juga nanti silakan untuk ditanggapi dan mana yang ingin menjawab. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara Anda untuk mengajak dan merangkul semua anggota OSIS dalam bekerja dengan aktif dan inovatif? Karena di masa pandemi ini pergerakan kita terbatas dan biasanya hanya beberapa anggota yang mempunyai peran. Sedangkan anggota lainnya tidak paham dengan tugas, bahkan tidak tahu informasi dari kegiatan yang dilakukan OSIS. Silahkan yang ingin menjawab. Ya, kandidat nomor 2, nanti 1, 3, 4, dan 5 boleh menanggapi. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara saya untuk mengajak dan merangkul semua anggota dalam OSIS bekerja dengan aktif dan inovatif? Di masa pandemi seperti sekarang ini, memang pergerakan kita sangat terbatas. Tetapi apabila nanti saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap, saya akan berkoordinasi dan terus bekerja sama kepada seluruh anggota OSIS, dan saya akan mengusahakan semua anggota terlibat ketika ada event atau kegiatan, agar tidak hanya anggota tertentu saja yang memiliki peran, tetapi secara keseluruhan anggota memiliki peran untuk mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menyanggah? Kandidat nomor 1, 3, 4, dan 5, ada yang ingin menyanggah? Tidak ada? Yang ingin menyanggah jawaban kandidat nomor 2 terkait bagaimana cara merangkul semua anggota OSIS ketika keterbatasan ini. Siapa yang ingin menyanggah? Ya, silakan nomor kandidat 1 menyanggah jawabannya. Silakan. Oke, baik. Tadi kandidat 2 mengatakan untuk selalu mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan anggota OSIS lainnya. Bagaimana cara kamu itu mengkoordinasi dan berkomunikasi itu dengan cara apa? Gitu, sekian. Ya, langsung dijawab kandidat nomor 2. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan kandidat nomor 1.
yang tadi ditanyakan adalah bagaimana cara berkoordinasi dan cara Optimalisasikan peran. mengoptimalisasikan anggota OSIS dengan cara mengadakan rapat mingguan dan melakukan sistem rolling ketika ada kegiatan event untuk semua anggota agar bisa terlibat di suatu event. Begitu. Terima kasih. Baik, mengadakan rapat dan terlibat dalam setiap event, begitu. Ingin disanggah lagi? Oh ya, silakan kandidat nomor 1. Tadi sistem rolling. Oke, bisa dijelaskan itu sistem rolling seperti apa maksudnya? Sistem rolling di sini seperti anggota OSIS itu kan banyak dan pastinya ada setiap sekbid atau setiap seksi bidang ada ketua koordinasi dan anggota koordinasi. Dan di sana di sekbid tersebut tidak hanya satu anggota koordinasi tapi banyak. Maka dari itu untuk melibatkan semua anggota OSIS yang ada antar sekbid di rolling. Sekian, seperti itu. Baik, masih mau disanggah lagi? Ya, oke. Terakhir ya, sesi 1 disanggah. Oke, tadi berarti ngerol setiap sekbid dari bidang 1 sampai bidang 10, benar? Jika acara ini tidak ada kaitannya dengan bidang yang menghandle event ini itu bagaimana? Misalnya acara olahraga, lalu bagian yang harus menghandle acara ini itu bukan bidang olahraga, namun bidang lainnya itu bagaimana? Oke, baik. Bidang lainnya itu nanti akan diarahkan untuk ke bagian yang tidak inti. Oke. Ya. Baik, diarahkan ke yang inti. Kandidat nomor 3, 4, dan 5, ada yang ingin menanggapi tadi jawaban nomor 2? Silahkan, masih diberikan kesempatan. Tidak? Cukup? Baik, sesi 1 diakhiri, tapi sebelum itu barangkali barangkali dari para hadirin ada yang bertanya, diberikan kesempatan untuk kepada 5 kandidat. Boleh misalnya ingin menanya kepada nomor kandidat 1, kandidat 4, 5, 3. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, sebutkan nama dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sel Nuranifah akan bertanya untuk semua calon kandidat. Pertanyaan saya, menurut kalian, bagaimana cara kalian menyelaraskan pemikiran dan tujuan kalian sebagai ketua OSIS dengan tujuan sekolah agar terbentuk korelasi yang baik? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, antara tujuan kalian sekolah begitu ya? Masing-masing kandidat untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Seli. Saya akan jawab. Bagaimana cara menyelaraskan tujuan OSIS dengan sekolah? Benar? Ya. Cara untuk menyelaraskan tersebut adalah dari kita, OSIS akan membuat program kerja yang berkaitan dengan visi dan misi dari sekolah. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, kemudian nomor 2 mau menjawab? Betul yang sudah disampaikan oleh kandidat nomor 1, yaitu dan menyelaraskan visi dan misi dari OSIS dengan sekolah.
Ya, menurut saya jawaban kandidat nomor 1 sudah betul, saya setuju dan ya sudah. Berarti sudah diwakilkan jawabannya oleh kandidat nomor 1 begitu? Oh iya, kemudian nomor 3, kandidat nomor 3. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sally sebelumnya. Jawaban dari kandidat sebelumnya memang sudah benar. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Bagaimana kan cara menyelaraskan tujuan. OSIS itu kan sebagai wadah untuk menampung siswa untuk meningkatkan kemampuannya, gitu kan. Pastinya sekolah juga ingin dong meningkatkan prestasinya. Jadi kita bisa menjelaskan tujuan itu dengan OSIS mengirimkan anak-anak terbaiknya untuk melakukan perlombaan yang nantinya akan dapat atau bisa membanggakan sekolah kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kandidat nomor 4, silakan menjawab pertanyaan dari Kak Sally. Baik, terima kasih Kak Sally atas pertanyaannya. OSIS merupakan fasilitator penghubung antara aspirasi sekolah dengan siswa. OSIS akan membuat penyebaran angket tentang aspirasi siswa tentang tujuan dan diselaraskan dengan visi misi sekolah agar tujuan yang diinginkan sekolah dengan siswa dapat tersampaikan dengan baik dan optimal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 5, silakan menjawab. Bagaimana penyelarasan tujuan OSIS dengan tujuan sekolah itu dengan mengkoordinasikan program sekolah dengan guru dan kita bisa melakukannya bersama-sama untuk memajukan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Sally, ada yang ingin disanggah atau kembali? Sudah cukup? Masih dari para pendukung masing-masing yang ingin bertanya kembali? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Sementara belum ada? Ya, silakan sebutkan namanya dan pertanyaan untuk kandidat nomor berapa. Tes. Nama saya Faisal Dian Pratama Putra Wahyu dari kelas 12. Bertanya untuk kandidat nomor 3. Kandidat nomor 3, silakan. Di dalam misi kandidat nomor 3 disebutkan bahwa selalu berpikir bahwa setiap orang adalah guru dan dimanapun tempatnya adalah tempat mencari ilmu. Maksud dari misi tersebut itu gimana dan cara mewujudkannya itu bagaimana di era pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 3. Ya, silakan menjawab ya bahwa setiap manusia adalah guru. Nah, bagaimana pelaksanaannya atau bagaimana realisasinya dalam OSIS ini? Silakan untuk menjawab kandidat nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iya, Kak Faisal tadi ya, betul? Oh iya, silakan. Misi saya yaitu selalu berpikir bahwa siapapun orangnya adalah guru. Maksudnya adalah bahwa seperti yang kita tahu, guru itu kan yang memberikan kita ilmu, apapun itu ilmunya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang adalah guru karena kita juga dapat ilmu, kita juga bisa dapat ilmu dari orang siapapun itu, dari anak kecil bisa atau orang yang tidak kita kenal juga bisa, karena seberapa kecil ilmunya itu termasuk ilmu juga. Terus dimanapun tempatnya adalah tempat mencari ilmu, maksudnya adalah kita menganggap bahwa dimanapun kita harus tetap mencari ilmu, mau di sekolah, apalagi sekolah tempatnya mencari ilmu, di pabrik apalagi kita bisa melihat proses pembuatan sesuatu, di ruang kesenian kita bisa melihat berbagai seni-seni, kita bisa mendapatkan ilmunya, dimanapun itu mau di jalan kita bisa dapat ilmunya dari orang-orang sekitar juga, begitu. Terima kasih. Baik, intinya di setiap tempat pasti ada pembelajaran gitu ya, ada ilmunya.
Gimana Kak Faisal, ingin disanggah kembali? Ya, silakan. Halo, tes. Silakan ditanggapi. Tadi saya tanya cara mewujudkan di era pandemi itu bagaimana, belum dijawab. Terima kasih. Oh baik, cara, iya. Terima kasih. Yang ditanyakan cara mewujudkannya, begitu ya Kak Faisal? Iya betul. Iya, cara mewujudkannya di era pandemi ini terkait dengan bagaimana setiap manusia adalah guru. Cara mewujudkannya begitu. Kandidat nomor 3 silahkan menjawab. Jadi saya akan menjawab lagi bahwa setiap manusia kan bisa jadi seperti guru tuh, mau kita lihat dimanapun orangnya, siapapun itu bisa kita anut sebagai guru, bukan seperti guru mata pelajaran atau apa, itu seperti mau sikap, perilaku, atau sopan santun, itu bisa termasuk pelajaran. Kalau di masa pandemi ini kan kita jarang keluar rumah. Kita lihat aja di sosial media itu yang baik-baiknya, itu juga bisa menjadi guru sebagai untuk kita. Terus di sosial media kan juga banyak cara-cara melakukan sesuatu, itu bisa menambah pengetahuan kita gitu. Terima kasih. Begitu Kak Faisal, cara mewujudkannya kita belajar dari banyak perilaku gitu ya, dimanapun tidak dari gurunya. Bagaimana Kak Faisal, sudah cukup? Muter-muter tapi cukup. Ya. Baik, terima kasih, nggak apa-apa, masih dibuka untuk satu penanya lagi di sesi 1 ini yang akan diberikan kepada 5 kandidat yang ada di depan. Yang ingin bertanya boleh, silakan. Baik, silakan sebutkan namanya dan nomor berapa, silakan. Cek. Oke. Ya, nama saya Muhammad Lutfi Agustian dari kelas 12. Saya ingin menanyakan untuk kandidat nomor urut 1. Nomor 1. Ya, silakan. Tadi dijelaskan di misinya bahwasannya bekerja sama dengan bidang 3 OSIS dan ketua eskul untuk membantu menjembatani ke sekolah, betul ya? Oke, pertanyaan saya yaitu apakah dengan adanya OSIS yang membantu menjembatani ke pihak sekolah, permasalahan seputar eskul bisa teratasi dan langkahnya mau seperti apa? Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan menjawab pertanyaan dari Kak. Siapa tadi ya? Mohon maaf. Muammar. Oh iya, Ya. silakan. Terima kasih Kak Muammar buat pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Buat misi saya yang nomor 2, bekerjasama dengan bidang 3 OSIS. Bidang 3 OSIS adalah eskul dan ketua eskul untuk menjabatani ke pihak sekolah. Nah, tadi pertanyaannya, apakah dengan OSIS permasalahan dari eskul itu bisa terselesaikan? Dari saya sendiri, saya akan memperjuangkan eskul tersebut. Seperti di 1 tahun belakangan ini, saya melihat di Semanti banyak eskul yang tidak aktif. Baik. Karena itu, aku ingin memperjuangkan lagi teman-teman eskul ini biar bisa mendapat fasilitas di sekolah. Seperti anak-anak futsal yang ingin bermain atau eskul di sini, kegiatan eskul di sekolah itu bisa mendapatkan fasilitasnya. Bukan hanya 1 atau 2 eskul saja yang bisa mendapat fasilitas, namun semua eskul ini aku harap bisa mendapatkan fasilitas dengan aku memperjuangin ke mereka dengan menjabataninya. Nanti mungkin aku bisa minta tolong ke guru waka siswaan atau berkoordinasi dengan guru olahraga, dan kalau nanti sudah berkoordinasi dengan waka atau olahraga, aku akan memperjuangin sampai ke kepala sekolah. Gitu. Baik, intinya memperjuangkan ya, menyalurkan aspirasinya kepada pihak-pihak terkait di sekolah Iya, gitu, benar, bahwa iya. kesiswaan. Bagaimana Pak Wawan? Ingin saya disanggah lagi. kembali? Ya. Ya, silakan. boleh. Silakan. Oke, tadi kamu bilang bahwa ingin memperjuangkan seperti itu ya? Iya, benar. Jika yang kamu perjuangkan itu tidak terrealisasi dengan baik, nah dan maka mereka itu kecewa karena tidak terrealisasi. Nah, bagaimana yang kamu lakukan seperti itu? Baik, langsung saja saya jawab. Dari awal, aku tidak menjanjikan bahwa eskul tersebut
bisa mendapatkan haknya dengan mulus, melainkan dengan beberapa rintangan yang ada. Nah, di rintangan tersebut aku siap untuk memperjuangkan dan mendampingi eskul tersebut untuk mencapai tujuan. Jikalau tujuannya tidak tercapai, itu bisa dimasukkan ke proker atau nanti bisa dibuat rencana tindak lanjut untuk tahun depan atau proker tahun ini. Seperti itu. Kak Muhammad? Sudah? Ya cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muar. Ya, sekian dulu pembahasan pada sesi 1 kali ini. Akan di sesi kedua. Baik, kita lanjutkan debat kandidat calon ketua OSIS tahun 2021-2022. Kita masuk ke sesi kedua terkait dengan visi misi yang sudah kalian gadang-gadang selama ini. Langsung saja pertanyaan untuk kandidat yang pertama, nanti kandidat nomor 2, 3, 4, dan 5 untuk menanggapi. Yang pertama, bagaimana menciptakan lingkungan yang kolaboratif untuk mewujudkan generasi endless creativity yang kreatif dan produktif? Silahkan dijawab kandidat nomor 1. Baik, langsung saja izin menjawab. Langsung saja saya jawab. Untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang kolaboratif untuk mewujudkan generasi endless creativity yang kreatif dan produktif. Bekerja sama dengan eskul lain atau bahkan dengan instansi atau organisasi eksternal yang ada di luar Semanti. Lalu mencari mau itu support, sponsorship ataupun support tempat, barang dan lain-lain yang bisa meningkatkan kekreativitasan kita saat membuat sebuah karya, mau itu karya dalam bentuk video maupun tidak. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan kandidat nomor 2, 3, 4, dan 5 untuk memberi tanggapan atau menanggapi terkait jawaban dari kandidat pertama. Silakan yang ingin memberi tanggapan. Ya, kandidat nomor 3, silakan. Saya akan memberikan tanggapan kepada kandidat nomor 1. Tadi kan menjawab bahwa mencari support untuk membuat video dan semacamnya. Support yang bagaimana, dalam bentuk apa aja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Terima kasih. Baik, langsung dijawab. Ya, silakan. Baik, akan langsung saya jawab. Tadi saya sudah bilang, mau itu support dalam bentuk sponsorship, berarti finansial, ataupun support tempat seperti gedung dan lain-lain, atau barang, ataupun juga hal yang lainnya. Seperti itu. Cukup. Ya, begitu kandidat nomor 3. Kandidat 2, 4, atau 5 ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak? Baik, kalau tidak, pertanyaan untuk kandidat nomor 2 terkait dengan visi misi. Apa saja langkah untuk memperluas jangkauan kegiatan GSB atau gerakan Semanti berbagi. Ya, gerakan Semanti berbagi. Ya, silakan untuk menjawab. Ya, baik. Langkah untuk memperluas jangkauan terkait kegiatan gerakan Semanti berbagi. Memperluas jangkauan di sini diartikan tidak hanya masyarakat dalam kota saja yang mendapatkan bantuan dari gerakan Semanti berbagi, melainkan masyarakat yang ada di pedesaan di Cilacap juga mendapatkan bantuan dari gerakan ini. Langkah yang diambil untuk memperluas jangkauan kegiatan gerakan Semanti berbagi adalah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan seperti Siaga Peduli, LAS Cilacap, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Tujuan gerakan Semanti berbagi ini pastinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan juga untuk menjalin hubungan baik antara warga Semanti dengan masyarakat sekitar. Terima kasih.
Baik, terima kasih kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 1 untuk menanggapi atau menyanggah jawabannya. Baik. Sebelumnya, untuk membuat kegiatan semanti berbagi ini pastinya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Pastinya banyak membutuhkan uang. Pertanyaan saya bagaimana untuk memenuhi anggaran dari kegiatan ini? Baik, silakan langsung dijawab kandidat nomor 2. Baik, untuk memenuhi anggaran untuk mensukseskan kegiatan gerakan semanti berbagi adalah dengan bekerja sama seluruh warga sekolah dan semua eskul untuk berdonasi seikhlasnya. Baik, Gitu. melalui donasi, Ya, gitu. betul. Sudah, ingin tanggapan lagi? Ingin disanggah lagi? Oh ya, silakan. Kandidat nomor 3 ingin menyanggah. Saya ingin menyanggah kandidat nomor 2. Tadi kan dijelaskan dengan melakukan donasi seikhlasnya. Jika memang sudah donasi tetapi ternyata biayanya belum mencapai target, apa yang akan dilakukan? Apakah akan tetap melaksanakan kegiatan tersebut atau menundanya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, bagaimana ketika belum mencapai target begitu ya? Ya, silakan kandidat nomor 2. Baik, kegiatan gerakan semanti berbagi ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap per semester. Jadi kemungkinan untuk biaya terpenuhi itu sangat mungkin. Begitu. Oh, karena melaksanakan setiap 6 bulan sekali gitu. Contoh kegiatannya seperti apa misalnya? Berbagi sembako Berbagi sembako. ke masyarakat sekitar. Oke, baik, Ya. berbagi sembako. Bagaimana kandidat nomor 4, 5 ingin menanggapi? Tidak? Oh ya, kandidat nomor 1, oke. Silakan ditanggapi kembali. Baik, 6 bulan sekali ya, benar. Tentu saja kegiatan ini itu pasti melibatkan banyak orang. Yang mana di masa pandemi seperti ini yang sedang kita lakukan adalah menjaga jarak dan mengurangi kapasitas orang. Lalu bagaimana untuk nomor 2 ini untuk mengurangi kerumunan, dan bagaimana jika tidak mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan ini dari guru maupun dari kepala sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Baik, silakan dijawab kandidat nomor 2. Ya, kegiatan ini kan mulia, membantu masyarakat sekitar. Menurut saya, guru, kepala sekolah akan mengizinkan kegiatan tersebut. Dan di kondisi transisi seperti PJJ ke PTM, saya rasa untuk kerumunan tidak terlalu bermasalah. Apalagi sekarang sudah vaksin dosis kedua, hampir semuanya. Bagaimana? Oke, baik. Sudah oh ya, baik, terima kasih. Tanggapan dari kandidat nomor 2, kemudian kandidat nomor 3 terkait dengan visi misinya. Yang pertanyaannya adalah program kerja apa saja untuk meningkatkan literasi siswa SMA Negeri 3 Cilacap. Silakan untuk dijawab kandidat nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Program kerja apa saja? Iya, yang terkait dengan literasi, karena kan visi misinya ada terkait dengan literasi sekolah gitu. Ya, silakan untuk dijawab. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa program kerja itu kan rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan dalam periode tertentu atau selama masa jabatan tertentu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, apalagi untuk meningkatkan literasi ini. Tetapi saya ingin membuat suatu yang baru, yaitu dengan mengundang, jika memungkinkan, mengundang seseorang yang berpengaruh seperti penulis mungkin, sehingga nanti siswa SMA 3 yang mungkin memiliki bakat menulis dapat termotivasi, ataupun yang lainnya juga dapat termotivasi, dan mungkin saja kita bisa memproduksi sendiri buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah kita, yaitu sebagai
sarana juga untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpus. Itu saja. Oke, terima kasih mengundang penulis dan mengembangkan sarana optimal bagaimana perpustakaan digunakan. Baik, silakan disanggah oleh kandidat nomor 1, 2, 4, ataupun 5 terkait jawaban kandidat nomor 3. Siapa yang ingin menyanggah? Ada yang ingin menyanggah? Tidak ada sanggahan? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lanjut ke pertanyaan kandidat untuk nomor 4. Bagaimana cara mengeksplorasi minat dan bakat untuk keaktifan dan kreativitas siswa terkait dengan visi misi yang telah dibuat, yang telah ada? Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait misi saya. Bagaimana cara memberi ruang eksplorasi minat bakat untuk keaktifan dan kreativitas siswa? Sebagai organisasi OSIS, kita sudah seharusnya memberi ruang siswa untuk berkembang sesuai dengan minat bakat mereka yang bertujuan menunjang prestasi non-akademik, kemudian dengan cara pengikutsertaan ekstrakurikuler di bidang yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dengan OSIS, yang bekerja sama juga dengan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, silakan yang ditanggapi kandidat nomor 1, 2, 3, dan 5 menanggapi jawaban kandidat nomor 4. Tidak ingin disanggah, tidak ingin bertanya? Tidak? Baik, kalau sudah kita masuk ke yang sesi terakhir yaitu kandidat nomor 5. Pertanyaan adalah apa saja langkah untuk menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 3 bisa menginfluence banyak orang? Silakan untuk dijawab. Saya akan menjawab bagaimana langkah-langkah siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap bisa menginfluence banyak orang, terutama dalam hal-hal kebaikan dan melalui media sosial. Misalkan kita bisa menghasilkan konten-konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, mengedukasi, serta menginspirasi yang bisa bekerjasama dengan eskul internal yaitu broadcasting. Yang kedua, kita bisa mengadakan bakti sosial yang bisa bekerjasama juga dengan Rohis, kemudian memberikan teladan yang baik, misalkan kita bisa membuka donasi untuk wilayah yang terkena bencana. Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 5, kandidat 1, 2, 3, dan 4 ingin menjawab, memberi tanggapan. Baik, silakan kandidat nomor 1 ingin menanggapi jawaban dari kandidat nomor 5. Silakan. Oke, baik. Tadi selain menghibur juga konten yang ada edukasinya. Bukan lagi rahasia umum kalau konten edukasi di Indonesia ini sedikit penggemarnya. Jadi apa tanggapan kamu, gimana caranya biar konten edukasi yang bakal kamu buat ini itu banyak peminatnya? Gitu. Baik, akan langsung dijawab oleh kandidat nomor 5. Dengan cara menyeimbangkan antara tampilan-tampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap dan juga tentang materi edukasi. Menyeimbangkan tentang materi edukasi dengan tampilan-tampilan dengan tampilan yang sifatnya edukasi. menghibur. Oke, baik. Begitu jawaban dari kandidat nomor 5. Kandidat 1, ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, baik, tidak ada. Kalau sudah kita sampai di penghujung debat ini ya, pada sesi 2 ini bagaimana masing-masing kandidat sudah memiliki visi dan misi yang diberikan selama ini. Mudah-mudahan kalian para pendukung bisa memilih atau mendukung para calon sesuai dengan harapan kalian sehingga aspirasi dapat disampaikan dan diterima baik oleh masyarakat sekolah. Sekian, saya Marfaisa Nurdiani selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi acara kepada MC. Terima kasih kepada para kandidat calon ketua OSIS yang telah mengutarakan pendapatnya dan terima kasih kepada Ibu Dian selaku moderator pada kesempatan kali ini.
Terima kasih pula kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara kali ini dengan sangat baik. Terima kasih pula kami ucapkan untuk kalian semua yang telah menyaksikan acara debat kali ini dari awal acara sampai akhir acara. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jika ada salah pengucapan kata. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.